Halo, perkenalkan nama saya Oklam Pratama dengan NIM 213010502016. Sekarang saya akan mempresentasikan tugas dari sketchbook dari perancangan arsitektur 2 yang dimana saya mendapatkan project atau tugas merancang sebuah rumah profesi dengan profesi dosen tata boga dan juga usaha kafeteria. Dosen pembimbing saya Ika Dek Mahardika, STMSC. Berikut studi literaturnya. Pengertian rumah sendiri, rumah adalah suatu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama waktu tertentu, di mana penghuninya akan mendapatkan perlindungan atau tempat bernaung dari segala kondisi alam serta sebagai tempat beristirahat bagi penghuninya setelah melakukan aktivitas dari luar. Baik. Untuk tata ruangnya seperti ini. Ada teras, carport, ruang keluarga, terhubung dengan ruang tamu, dapur, ruang makan, kamar tidur, toilet kamar, kemudian kamar tidur utama. Kemudian ada bentuk persegi, kemudian segitiga atau limas juga digunakan, kemudian di lingkaran. Sebenarnya dari Francis Dekaching. Untuk beda desain yang pertama, saya mengambil beda desain dari rancangan dari Pak Andi Rahman, yaitu Griyo Oase House. Saya mengambil beda desain dari skematiknya dulu, skematik bentuk, kemudian skematik denah. Berikut potongan dari Griyo Oase House dari Pak Andi Rahman. Ini ada bubble diagramnya yang saya buat. Kemudian ada yang kedua, ada Edge House dari Roman Wiczorko dan Jessica Gneiting. Berikut sama juga dengan beda desain yang pertama, saya ambil skematik bentuknya dulu. Dan kemudian ada material-materialnya juga. Berikut potongannya dari Edge House yang dibuat oleh S Studio 1415. Kemudian ada bubble diagram dari Edge House. Dan rumah yang ketiga, Boarding House Ismail Salahuddin. Kembali lagi dengan beberapa skematik bentuk, kemudian juga skematik denah juga, dan juga struktur atau material yang digunakan. Berikut boarding house, potongan dari boarding house ini dari Ismail Salahuddin. Berikut ada bubble diagramnya. Kesimpulan yang bisa saya ambil adalah seperti demikian program ruang untuk presiden pertama, kemudian juga ada presiden kedua dan presiden ketiga. Ada juga organisasi ruangnya, kemudian juga bentuk dasar arsitekturnya, di mana presiden pertama memiliki bentuk dasar persegi panjang dan juga segitiga, dan juga sama dengan presiden kedua, persegi dan segitiga, juga presiden tiga sama juga. Kemudian unity dari desain presiden pertama adalah unity desain ini sangat baik walau banyak massa, tapi tetap satu kesatuan. Dan untuk presiden 2, unity sudah baik, 3 juga baik. Kemudian ada balance, bangunan sangat didesain seimbang untuk presiden yang pertama. Kemudian presiden yang kedua, bangunan tidak didesain secara seimbang pada fasad. Kemudian pada presiden yang ketiga, fasadnya terlihat seimbang. Berikut ada program fungsional yang saya buat untuk rancangan saya. Dan ada fungsi utama, pelengkap, dan juga penunjang. Dan untuk kafetaria, memiliki fungsi atau fungsi tambahannya sebagai tempat makan segala macam. Dan ada sivitas ruang atau sivitas dalam rumahnya. Yang pertama ada anggota keluarga, ada ayah, misalkan laki-laki, pekerjaan dosen tata boga, kemudian juga owner kafetaria. Karakteristiknya hobi memasak, hobi bersepeda, tinggi badan 170 cm. Untuk ibu, bekerja sebagai ibu rumah tangga, kemudian juga chef sebagai chef kafetaria. Hobinya memasak, bersepeda, dan juga tinggi badannya 161 cm. Dan yang ketiga,
Ada anak yang pertama, yaitu anak laki-laki, bekerjaan sebagai pelajar kelas 2 SMU. Kemudian juga hobi bersepeda, tinggi badannya 172 cm. Untuk anak kedua, ada perempuan, pelajar 3 SMP, kemudian juga hobinya membaca, memasak, kemudian juga bersepeda, dan tinggi badannya 150 cm. Untuk anak yang ketiga, laki-laki, pelajar 3 SD, hobi bersepeda, tinggi badan 130 cm. Berikut ada aktivitas kafetarianya, yaitu ada ayah sebagai owner 1, ada ibu sebagai chef kafetaria 1, IRT owner 2, owner yang kedua. Kemudian ada karyawan, yaitu laki-laki, waiter, bekerja sebagai waiter, disiplin, kreatif, cekatan, tinggi badan 170 cm. Karyawan kedua ada perempuan, waiter kedua, disiplin, kreatif, cekatan, tinggi badan 160 cm. Dan juga karyawan ketiga ada perempuan, waiter, kasir, disiplin, kreatif, jujur, tinggi badan 159 cm. Kemudian ada karyawan keempat, yaitu perempuan juga, yaitu chef pembantu, disiplin, kreatif, cekatan, hobi memasak, tinggi badan 160 cm. Berikut aktivitasnya. Ayah pada jam 5 bangun tidur, dan juga selanjutnya sampai jam 6 membersihkan rumah, dan seterusnya. Kemudian kebutuhan ruang untuk bangun tidur adalah kamar tidur utama, dan juga kebutuhan furniturnya ada kasur, carport, kamar mandi, seperti ini. Untuk ibu, bangun tidur, kamar tidur utama, kemudian juga kebutuhan furniturnya ada kasur, dan lanjut membersihkan, mencuci baju, melipat pakaian. Kemudian kebutuhan ruangnya ada ruang laundry dan sebagainya. Kemudian juga kebutuhan furniture ada setrikaan dan juga mesin cuci atau tempat setrikaan, dan seterusnya. Untuk anak yang pertama, pada jam 5 bangun tidur, kamar tidur, kebutuhan ruang adalah kamar tidur, dan juga kebutuhan furniture ada kasur, membersihkan kamar, dan juga lalu mandi, dan kebutuhan ruang kamar mandi, dan juga kebutuhan furniture ada shower, wastafel, dan kloset, dan seterusnya. Untuk anak yang kedua, untuk anak yang ketiga, dan juga karyawan, semua karyawannya. Analisa besaran ruang yang saya ambil dengan ketentuan dari data arsitek. Untuk kamar tidur utama dengan keterangan ayah dan ibu, panjang lebarnya, besaran ruangnya seperti ini, dan juga ada besaran ruang dari ruang tamu, taman, dapur, ruang makan, dan ruang laundry, kemudian juga teras depan, dan carport atau garasi, juga ada gudang. Berikut sketsa dari beberapa besaran-besaran ruang itu, seperti kamar tidur utama, kamar tidur tamu dan anak, WC umum, juga ruang keluarga, ruang tamu, dapur, ruang makan. Berikut juga ada besaran ruang dari ruang laundry, taman mini, teras depan, dan juga carportnya. Berikut organisasi ruang yang saya buat untuk rumah tinggal dan juga kafetaria ini. Yang dimana yang berwarna merah merupakan zona privat, yang warna kuning merupakan semi privat, kemudian yang warna biru merupakan zona publik. Berikut adalah matriks ruangnya, matriks hubungan ruang. Dan langsung masuk ke kondisi lingkungan. Saat saya berada di antara jalan Cherry Freewood dan juga jalan Arut. Kondisinya penuh dengan vegetasi, dan juga di setiap sisi pada tapak hampir semua penuh dengan vegetasi. Dan juga terdapat warung pada site, cukup ramai hingga potensi orang itu banyak. Kemudian cocok sekali untuk diletakkan sebuah kafetaria di sana. Dan di sini juga ada infrastrukturnya. Ada tiang listrik, juga ada kantor polisi. Berikut gambarnya, menemukan utara, menemukan timur, menemukan barat, kemudian selatan. Bisa kita lihat penuh sekali dengan vegetasi di mana-mana. Sehingga site memiliki potensial yang sangat tinggi, dan juga sangat
rindang. Kemudian ada analisis lingkungan yang saya buat. Ukuran jalan 10 meter, lebarnya 10 meter per jalur. Kemudian juga ada jalan arut dengan lebar 8 meter. Kemudian sirkulasinya juga, jalan Cilikriwut sangat ramai dari arah Bundaran Besar maupun ke arah Bundaran Besar. Kemudian jalan arut karena merupakan jalan satu arah maka tidak terlalu ramai atau sedang-sedang saja. Kesimpulannya datang dari jalan arut dan Cilikriwut karena kendaraan yang lewat. Berikut ada kebisingan. Kebisingannya juga tinggi, bisa dilihat di gambarnya di sini. Kebisingannya tinggi dan di sini kebisingannya rendah. Kemudian ada analisa matahari yang saya buat. Matahari terbit dari arah timur dan terbit dari arah barat. Kemudian tapak juga dipenuhi dengan vegetasi sehingga cukup rindang dan sinar matahari tidak langsung mengenai atau masuk ke tapak. Seperti di gambarnya. Kemudian analisis hujan dan angin seperti ini. Dan juga ada analisis vegetasi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, vegetasi ini sangat penuh dengan vegetasi, saat ini penuh dengan vegetasi. Kemudian juga lokasi tapaknya memiliki vegetasi yang cukup rimbun dan harus dimanfaatkan. Juga hal ini membuat site atau tapak sangat sejuk. Bisa dilihat. Dan ini kesimpulan dari semuanya. Ada analisa dari hasil semua analisa tadi. Angin yang berembus dari selatan ke utara, kemudian juga ada juga dari timur ke arah barat untuk matahari dan vegetasi yang sangat banyak. Kemudian juga ada beberapa bangunan-bangunan lain. Dan di sini juga ada vegetasi. Di dalam set juga memiliki vegetasi. Di luar bahkan juga ada memiliki vegetasi. Berikut yang warna merah merupakan set saya. Nah, di sini adalah jalan arut, di sini jalan Cilikriwut. Ini kebisingannya, dan juga dari sini ada kebisingan yang cukup tinggi. Untuk struktur, saya menggunakan fondasi wood flat dan juga dengan atap baja. Berikut yang berwarna oranye merupakan kolom praktis atau kolom-kolomnya. Juga ada kolom struktur untuk di bagian luar-luarnya. Juga di dalam juga ada. Kemudian di sini untuk pelapis antara atau pembeda antara berbeda antara lantai dasar dan juga lantai 1 menggunakan balok. Kemudian ada analisa utilitas. Saya membuat atap yang memiliki bukaan atau bolongan pada bagian tengah rumah. Kemudian di dalamnya diisi dengan taman untuk pemanfaatan air hujan. Itulah alasan mengapa saya membuat bolongan pada atap atau bukaan pada atap. Dan juga pengolahan air limbah ke arah septic tank, juga kemudian langsung ke drainase. Dan sumber listriknya menggunakan listrik dari PLN. Dan instalasi air bersihnya menggunakan sumber bor. Berikut dana kasar yang saya buat. Dan langsung masuk ke block plan. Ini block plan untuk alternatif yang pertama. Kemudian ada bubble diagram untuk alternatif yang pertama, dimana yang merah kembali lagi merupakan area privat, kemudian yang kuning merupakan semi privat, kemudian yang publik merupakan warna biru. Kemudian ini merupakan block plan untuk alternatif yang kedua. Dan di sini ada bubble diagram untuk alternatif yang kedua. Untuk block plan yang ketiga merupakan seperti ini. Kemudian juga ada bubble diagram yang alternatif yang ketiga. Berikut dana 3D yang saya buat. Saya mengambil atau memilih block plan atau alternatif yang kedua untuk lantai dasarnya, lantai satunya. Lalu kembali ada dana kasar lagi yang sudah saya buat, kemudian disesuaikan lagi setelah ini.
Berikut juga ada jika 3D model pada tapak diletakkan, kemudian nanti akan juga disesuaikan lagi. Dan ada skematik bentuk, ngambil dari bentuk bidang atau persegi panjang, kemudian mengalami pengulangan, dan juga seperti ini. Lalu ini untuk lantai keduanya ditaruh di atas, kemudian ada bentuk atap seperti ini, kemudian seperti ini, dan ini adalah bentuk dan bukaan pada di bagian tengah. Dan ini skematik tapak yang akan dikembangkan lagi, penuh dengan vegetasi. Di sini ada rencana bangunannya. Kemudian untuk yang sudah disesuaikan, bangunan tadi di mirror menghadap ke sebelah sana lagi, dan ini arah depan. Ini ada carport, kemudian bangunan rumah, kemudian kafetaria ada di sebelah sana, sebelah utara, penuh dengan vegetasi. Kemudian parkiran ditaruh di sini karena jika ingin masuk kemudian melewati jalan arut seperti ini, kemudian langsung menuju ke arah parkir, jadi tidak buang-buang tidak perlu harus keliling jauh-jauh atau memakan tempat yang terlalu banyak. Kemudian di sini penuh saja dengan hijau semua, rumputan hijau, mungkin juga nanti bisa ditaruh taman, dan juga ada vegetasi pohon-pohonnya juga untuk memfilter panas juga dari arah timur dan juga arah barat. Sini ada perencanaan peletakan bangunan tadi. Berikut adalah site plan yang saya buat. Site plan yang saya buat dengan skala 1:200. Ini kita kayak sudah dibenarkan. Sini penuh dengan hijau. Kemudian masuk dari jalan arut, parkir, kemudian bisa jalan ke sini langsung, kemudian juga untuk keluar bisa langsung ke jalan Cilikriwut seperti ini. Jadi sirkulasinya seperti ini. Di carport, kemudian inilah tadi taman yang saya taruh di tengah. Kemudian di kafetarianya. Berikut denah lantai dasar yang saya buat. Untuk memaksimalkan di dalam, kemudian saya memberikan bukaan pada area samping pada bangunan rumah ini agar bisa masuk atau bisa langsung melihat ke arah taman yang ada di samping rumah, atau rerumputan atau hijau atau vegetasi hijau yang ada di samping rumah. Kemudian tidak flat seperti itu saja. Kemudian di sini ada carport, kemudian teras, masuk ke koridor penghubung, ke ruang ruang tamu, kemudian juga ada ruang keluarga, bisa ke arah langsung ke arah taman yang di dalam rumah. Ada juga ruang makan, ruang laundry, ruang dapur, kemudian ada kamar tamu. Kemudian di sini ada tangga untuk naik ke lantai yang pertama, lantai 1. Kemudian di sini ada kafetarianya seperti ini. Kemudian di sini ada denah untuk lantai 1-nya, naik ke tangga, kemudian bisa langsung masuk ke kamar tidur utama, dan juga kamar tidur untuk anak-anaknya, anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga. Dan di sini juga ada balkon di lantai atas. Berikut void yang ada di tengah-tengah atau dari rumah ini. Ini carport atau carportnya. Dan ada potongan yang saya buat, ada potongan BB dan juga potongan AA seperti ini. Atapnya sudah saya sesuaikan. Dan untuk tampak depan seperti ini, kemudian tampak belakang seperti ini. Dan ada tampak samping kanan, juga ada tampak samping kiri seperti ini. Skala pembandingnya saya menggunakan pohon. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan sampai selesai.